Baik, terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan peserta webinar Kopi dan Barista yang telah mengisi pretest deal yang telah kami berikan tadi. Baik, selanjutnya rekan-rekan sekalian, kami ingin menyampaikan barista pada malam hari ini kami dari panitia telah menyediakan tiga door prize kepada orang yang beruntung nanti sebagai peserta. Untuk itu, pantengin terus kegiatan kita pada malam hari ini. Dapat yang mendapat rezeki atau mendapat door prize tadi, mudah-mudahan dapat tersalurkan dengan baik. Nah, untuk itu sebelumnya kita masuk ke materi selanjutnya atau fokus pada webinar kita ini, kami ini mau nyapa dulu narasumber kita yang pertama itu Mas Junika Darul Pianda. Halo Mas. Ya, halo, halo. Ya, Mas Junika. iya, halo. Mas. Selamat malam. 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 Malam Bang. Oke, Junika gimana kabarnya nih untuk malam hari ini? Alhamdulillah masih seperti biasa sehat, tapi ya, walaupun sedikit shock tadi. Alhamdulillah, juangan pasti kali tentunya coba datang silih berganti kadang tak sesuai dengan hati. Baik Mas, gimana? Boleh kita lanjut ini diskusi kita atau webinar kita pada malam hari ini? Yuk, boleh. Lanjut Oh ya, aja. ini kita narasumber pertama Abang Mas Nika Darupian sebagai sustainability dan roastery pada bidang kopi Arabica. Nah, beliau ini juga berkecimpung di dunia kopi sejak 5 tahun yang lalu, serta telah bergabung dalam beberapa proyek kopi seperti Rainforest Alliance, Agrosystem, dan lain. Nah, kalau nengok dari latar belakang Mas Junika ini sudah kali ya tentunya. Alhamdulillah sedikit-sedikit udah. Ya. Tentunya sesuai dong dengan webinar kita pada malam hari ini yaitu tentang kopi dan barista ya Mas ya. Iya, Baik, untuk itu langsung saja kepada Mas Junika dan itu saya kasih pantun dulu Mas. Ini. Burung irian, burung cendrawasih, Cakep. burung kutilang tak berbunyi. Wahai para peserta webinar yang baik hati, ada dari pemateri yang ganteng. Kami persilakan. oke, baik. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi terus, Apa obat tadi? perkenalan diri dulu Waalaikumsalam. ya, perkenalan diri dulu. Saya Junika Darul Pianda, kebetulan juga sudah cukup belum lama sih, baru bentar-bentar aja 5 tahun yang lalu berkecimpung di dunia kopi, dan beberapa proyek yang sudah ada ya mungkin proyek-proyek awal saja itu sebagian sustainability. Nah, kalau bagian barista sendiri saya cuman barista yang bisa dibilang itu juga belum berpengaruh. Tapi insya Allah pada materi malam ini akan semaksimal mungkin. Nah, nanti untuk para audiens, apakah ada yang saya belum tahu? Ayo kita sama-sama lagi supaya dunia kopi ini menjadi lebih luas dan ilmunya juga semakin luas. Karena kalau kita lihat kopi dari tahun ke tahun, itu otomatis banyak sekali perubahannya. Nah, untuk kami ini titik fokus budidaya kopi ataupun kita sustainability atau sustainable agriculture. Nah, ini yang kita bawakan pada malam hari ini kepada apa admin screen. Oke, bisa dia aja kira-kira ya. Siap bisa. Siap sudah Bang Mas Junika sudah mulai. Agak ngelik agak ya.
Oke, eh, eh, kita ada PowerPoint. Nanti mungkin kita lebih ke pengerja ya. Eh, PowerPoint kan hanya poin-poin penting saja. Kalau misalnya kita poin di bagian bulan ini ada kopi salah satu perkebunan sumber penghasilan rakyat. Kopi juga menjadi andalan ekspor dan devisa negara. Kalau misalnya kita lihat tanaman kopi ini kan merupakan salah satu tanaman kenal kalau kita minum kopi awalnya pasti kita merasakan yang namanya eh, sedih gitu. Atau yang biasanya tanaman kopi yang biasa kita kenal pada dasar kopi apa dan Amerika itu merupakan salah satu pendapatan negara bagi Indonesia. Bisa dilanjutkan mungkin next. Tunggu lagi. Ya, Mas Junika, mungkin kita kasih nanti kepada peserta untuk memberikan pertanyaan itu nanti ketika Mas Junika sudah memberikan materinya saja semua, supaya kita lebih mudah-mudahkan untuk menginput pertanyaan dari rekan-rekan peserta. Ya baik seperti itu. Mungkin selanjutnya kopi secara umum yang bisa kita lihat kopi secara umum ditanam berdasarkan varietas kopinya atau berdasarkan jenis kopinya. Nah, kopi yang kita kenal saat ini itu ada Arabica, Robusta, Liberica, dan Excelsa. Dari keempat jenis kopi tersebut, nanti turun lagi varietas-varietas kopinya. Seperti di Arabica ada yang tipe panjang, ada juga yang tipe pendek. Kemudian selanjutnya saja, next untuk materi. Nah, secara umum mungkin kopi kita sudah mengenal yang namanya kopi Arabica. Kalau Arabica yang kita kenal saat ini adalah kopi yang dengan cita rasanya sangat asam atau high acidity. Nah, dalam pengertiannya, kopi Arabica merupakan tipe kopi tradisional dengan cita rasa tanaman kopi Arabica akan mulai berbuah pada usia 3 sampai 4 tahun itu secara umum. Namun pada saat ini, kopi setelah ditanam 1,5 tahun itu sudah ada yang berbuah dan itu buah pertama. Beberapa jenis kopi atau klon yang baru untuk masa panennya itu lebih cepat daripada kopi-kopi yang biasanya. Untuk kopi Arabica memerlukan waktu 6 sampai 8 bulan dari mulai kuncup hingga matang. Artinya, kalau kita di garis khatulistiwa, di atas garis khatulistiwa, maka siklus panen itu terjadi 2 kali. Biasanya di bulan 12 dan juga nanti ketika di bulan 4. Di bulan 6, di bulan 6, koreksi. Kenapa siklus itu bisa terjadi? Karena letak iklim yang mendukung juga dari keadaan wilayah yang mendukung sehingga kopi tersebut mempunyai siklus 2 kali panen raya. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi apakah kopi setiap hari bisa panen? Jawabannya namun dengan siklus piramida. Ada masanya ketika nanti dia banyak, ada masanya juga ketika dia nanti sedikit. Nah, untuk di daerah Jawa, mungkin kalau ada yang di Jawa panennya kira di bulan berapa nih Mas? Ada di bulan bulan 8 kalau nggak salah saya dengar kemarin ya. Ada teman-teman juga yang di bulan 8 udah panen kemarin. Kemudian selanjutnya biji kopi dihasilkan berukuran cukup kecil dan berwarna hijau hingga merah gelap. Kemudian next bisa di next apa materinya? Udah ya, belum berganti di saya. Agak sedikit lambat ya. Oke, udah. Ini kemudian ada jenis kopi Robusta. Kopi Robusta dapat dikatakan sebagai kopi kelas 2 karena rasanya yang lebih pahit, sedikit asam, dan mengandung kafein dalam kadar yang jauh lebih banyak. Bau dan rasa tidak seenak kopi Arabica, produksi lebih tinggi, harga lebih rendah. Kemudian juga tanaman kopi Robusta akan mulai berbuah pada usia 2,5 sampai 3 tahun. Kopi waktu 8 sampai 11 bulan dari mulai kuncup hingga matang. Nah, kalau untuk kopi Robusta sendiri, biasanya itu ditanam di daerah-daerah yang rendah. Contohnya dari mulai
ketinggian 100 sampai 900. Nah, itu bisa toleran untuk kopi robusta tersebut. Apakah nanti robusta yang jenisnya bagaimana? Itu tergantung lagi bagaimana kopi tersebut ditanam. Nah, untuk kopi robusta, klonnya itu kebanyakan dia sistemnya sistem sambung. Dan untuk panennya, proses panennya lebih mudah. Nah, kalau kita lihat sendiri di Brazil itu kan sekali panen, sekali digorok semua itu. Ataupun sekali menggunakan mesin. Itulah salah satu kopi robusta. Dan itu kelebihan-kelebihan kopi robusta. Nah, untuk saat ini, kopi robusta udah harganya termasuk tinggi sekarang. Menyentuh apa all time high-nya. TH-nya di harga 63.000 kalau nggak salah, atau ada yang lebih, silahkan koreksi untuk kopi Robusta. Oke, next. Dalam baca. Kemudian ada lagi jenis kopi yang mungkin sedikit kopinya, kopi Liberica. Tanaman kopi Liberica tumbuh di dataran rendah dan tanamannya bisa mencapai ketinggian 30 meter. Kopi Liberica berbuah panjang sepanjang tahun dengan ukuran buah yang tidak seragam. Buah kopi Liberica bentuk besar dan memanjang serta mempunyai epikarp yang tebal. Panjang buah mencapai 7 dan lebarnya mencapai 9 meter. Nah, kalau kita berbicara masalah kopi Liberica, mungkin kita saat ini belum terlalu familiar. Namun, di beberapa kompetisi barista masa kini, jenis kopi Liberica sudah banyak digunakan sebagai campuran-campuran. Itu yang menyebabkan bahwa kopi Liberica nampaknya ke depan bakal apa namanya bertahan lebih lama karena dengan sikapnya yang toleran akan iklim, kemudian juga ada akan apa iklim ya, iklim sebenarnya iklim. Untuk iklim sendiri, kopi Arabica lah yang paling tahan. Kalau Arabica, kalau Arabica itu udah apa namanya, udah tidak toleran lagi. Ini kita sedikit keluar dari slide nggak masalahnya. Kemudian ada Mas Piki Junianto, kenapa ini? Oke, kita lanjut ya. Jenis-jenis kopi di dunia, kopi komersil dan kopi specialty. Kalau kita bicara kopi komersil adalah kopi yang dijual belikan. Sedangkan kopi specialty itu kopi yang memang betul-betul diproses dan itu skala komersilnya mungkin hanya sedikit. Kopi specialty dari Indonesia, kita lihat sendiri ada daerah-daerah penghasil kopinya seperti kopi Gayo, kopi Mandailing, kopi Jawa, kopi Kantamani dari Bali kan, kemudian kopi Toraja, dan kopi Mangkuraja. Nah, untuk specialty sendiri, kabar terbaru bahwa kopi dari Indonesia, kebetulan berasal dari Gayo, itu adalah kopi dengan cita rasa terenak menurut survei yang baru keluar ini. Kalau nggak salah baru 2 bulan itu adalah kopi. Nah, ini boleh dicoba nih, kawan, rekan, pada penggiat kopi di luar, boleh coba nih kopi Gayo. Kemudian kopi spesiality dari berbagai negara, seperti kita lihat sendiri ada Jamaika. Jamaika udah nggak perlu lagi terkait kopi Jamaika sebenarnya. Kemudian kopi Guatemala, Costa Rica, dan saat ini beberapa varietas kopi dari Costa Rica itu sudah apa namanya, sudah dibudidayakan di Indonesia karena dari cita rasa, kemudian dari produktivitas dan ukuran kopi itu sangat besar. Dan itu menambah pendapatan yang banyak, kenapa harus yang dikit kita tanam? Seperti itu. Oke, ini agak Oke, selanjutnya ada prasyarat tumbuh kopi nih ya. Yang pertama ada iklim, tanah, dan ketinggian. Nah, dari ketiga jenis kopi tadi, kebanyakan kopi yang kita tanam di daerah tinggi adalah kopi Arabica. Kemudian kopi yang kita tanam di daerah tengah-tengah atau biasanya dari 100 sampai 900 itu adalah kopi Robusta, dan di bawah itu biasanya yang paling toleran adalah Liberica dan Excelsa. Selanjutnya, jadi kalau misalnya kecepatan boleh dibilang ya, takutnya kecepatan malah nggak dapat apa-apa nih.
Kemudian ada persiapan lahan dan pembibitan. Tentunya sebelum kita mengolah kopi ataupun sebelum kita menanam kopi, ada persiapan lahan dan pembibitannya. Untuk proses persiapan lahan sendiri, kita membutuhkan waktu selama 6 bulan. Jadi sebelum kita menanam kopi, 6 bulan sebelumnya itu kita sudah melakukan pengolahan dari mulai pembuatan lubang, kemudian pengolahan tanah, kemudian juga bagaimana sih kita menyiapkan tanaman kopi tersebut. Nah, kejadian kita saat ini biasanya kita kalau ingin menanam kopi ya udah 2 minggu sebelum tanam baru kita buat lubangnya ya kan. Sebenarnya itu boleh, cuman alangkah lebih baiknya 6 bulan sebelum ditanam itu sudah kita melakukan proses persiapan lahan. Baik itu dari lahan yang bagaimana, apakah lahannya kategori apa, itu sudah bisa kita mulai. Lahan harus dibersihkan dari gulma, pohon, dan batu. Tanah diolah dan diberi pupuk organik untuk meningkatkan kesuburannya. Kemudian proses pembibitan. Proses pembibitan bukan berarti sekali ditanam langsung jadi semua. Kita melakukan seleksi-seleksi lagi apakah kopi di kategori kopi lanang ataupun kopi yang jantan yang nantinya ketika sudah kita tanam itu nggak bakal menghasilkan namun dengan sedikit produksinya. Nah, ini perlu kita seleksi di bagian pembibitan. Nah, proses pembibitan sendiri membutuhkan waktu selama 8 bulan. Jadi setelah 8 bulan kita tanam barulah bisa kita pindahkan menjadi ke kebun kita ataupun ke lahan kita seperti itu. Next. Maaf sedikit ngeleknya. Mohon maaf semuanya ini mungkin ada kendala jaringan lah, maklum karena banyak penggunaannya kan. Nah, untuk penanaman sendiri, kali ini penanaman ada terbagi menjadi jarak tanam, penataan, dan pengairan. Nah, untuk jarak tanam sendiri, saat yang sering kita kenal adalah 2x2 ataupun 3x3. Namun, untuk beberapa waktu ini, kita sudah mengenal yang namanya sistem pagar ataupun sistem Brazil, yang mana jarak tanam kopi itu 80 cm dikali dengan 3 meter. Kemudian juga kita mengenal lagi, ada namanya sistem PGS, pagar ganda segitiga, di mana kita kita mengharapkan bahwa kopi tadi bisa semakin banyak kita tanam dan hasilnya juga semakin banyak dengan sistem pagar maupun sistem pagar ganda segitiga. Mohon maaf agak sedikit typo mulutnya. Kemudian penataan, bagaimana kita menata lahan kopi tersebut. Kita mengenal saat ini ada istilah namanya agroforestry, yang mana di kebun kita mendepankan yang namanya diversifikasi tanaman. Artinya dalam satu kebun, komoditas utamanya memang adalah komoditi kopi. Namun, di dalam kebun situ tidak hanya tanaman kopi saja, ada tanaman sela, kemudian ada tanaman pendaung yang bisa menghasilkan, ada tanaman pemata anginnya. Itu penataan bagian dari penataan kebun. Apakah kita mengadopsi sistem agroforestry, apakah kita mengadopsi sistem integrated farming system, ataupun yang lainnya. Kemudian sistem pengairan. Bagaimana sih sistem pengairannya? Apakah kopi yang tergenang itu bisa tumbuh dengan bagus? Tentu jawabannya tidak. Kopi yang tergenang dengan air menyebabkan jamur. Setelah jamur tadi berkembang, akhirnya apa? Kita yang merugi bagi petani. Selanjutnya, kemudian ada proses pemeliharaan dan pemupukan juga. Untuk proses pemeliharaan kopi, pemupukan itu merupakan bagian yang paling penting di budidaya kopi. Kita tahu sendiri bahwa kopi yang tidak dipangkas, emang rimbun. Kita lihat rimbun, bagus sekali daunnya. Memang kalau kita lihat dari daun, oh ini kopiku sehat nih. Tapi nyatanya begitu kita buka di dalamnya nggak ada buah kopinya. Itu efek dari efek pemangkasan. Pemangkasan secara sinar matahari dapat mencapai ke seluruh bagian. Dalam kategori pemangkasan dibagi lagi menjadi tiga. Ada pemangkasan bentuk, kemudian ada pemangkasan pemeliharaan, dan ada pemangkasan peremajaan atau rejuvenasi. Dari
Oke, mohon maaf tadi kayaknya keluar ya. Baiklah, udah terdengar lagi suaranya ini. Apakah saya sudah terdengar atau belum nih atau masih Mas konek-konek? sudah terdengar, Mas. Boleh dilanjutkan. Suara terdengar, Bang. Oke, bisa kita lanjut ya. Tadi masih sampai pemangkasan kayaknya ya. Iya, Mas. Sampai jam Ya, 2 jadi jam 1 pemangkasan jam sendiri yang kita ketahui tadi kan tiga sudah kita kalau bagi menjadi tiga. Yang pertama ada pemangkasan bentuk, kemudian juga ada pemangkasan pemeliharaan, kemudian juga yang terakhir ada pemangkasan peremajaan atau rejuvenasi. Nah, kalau dari pemangkasan bentuk adalah kita menstandarkan ketinggian kopi tadi. Biasanya kopi yang kita tanam itu ketinggiannya adalah 150 cm dari permukaan tanah. Artinya kopi tersebut tidak terlalu tinggi dan kopi tersebut tidak terlalu rendah. Namun beberapa kejadiannya adalah kopi kita lebih tinggikan atau ketinggiannya 160. Itu menyesuaikan dengan keadaan kita. Apakah bagaimana standarnya si 150. Kemudian juga ada pemangkasan permajaan. Untuk pemangkasan permajaan sendiri, itu biasanya kita lakukan ketika kopi tadi sudah tidak produksi secara matang ya. Produksinya sudah berkurang. Namun, kalau kita pegang satu yang namanya produk itu kita lihat apakah batangnya masih bagus, tidak ada terserang jamur, maka bisa kita lakukan dengan proses pemangkasan permajaan. Kemudian yang terakhir adalah pemangkasan pemeliharaan. Pemangkasan pemeliharaan ini kalau kita lihat setelah kita panen misalnya muncul itu wiwilan-wiwilan ataupun cabang air ataupun cabang balik. Di situ kita pangkas supaya. Jadi Mohon maaf para peserta, mungkin jaringan dari narasumber kita lagi bermasalah. Mohon untuk menunggu sebentar. Jadi gimana nih? Udah menyiapkan pertanyaan belum nggak nih para peserta sebelum masuk lagi narasumber? Dan nyiapin pertanyaan belum? Udah. Halo, para peserta webinar. Oh ya, dari Yanto ya. Ya, jadi sudah kami catat pertanyaannya. Nanti kita akan berikan narasumber kita untuk berikan jawabannya ya. Harap untuk menunggu dulu. Saya izin bertanya. Belum cek bergabung kembali. Halo? ada terhubung ya? Oh, sudah. Boleh dilanjutkan. Terhubung apa belum? Ya. Lalu Mas Miki itu nih angkat tangan. Oh nanti mau bertanya nanti ada adminnya nanti.
Mungkin bisa kita lanjutkan ya, dari Mun sedikit ngelek dan materi ini panjang. Kita persingkat aja nanti kita pendapat ya. Jadi kalau misalnya dikonsultasikan silakan saya akan WA atau kita bisa berkomunikasi secara lebih lanjut lah terkait kopi ini. Kemudian ada yang namanya yang dilakukan membersihkan rumah yang bersaing dengan tanaman kopi dalam menyerap air dari tanah. Nah, biasanya kita lakukan penyiaman ini dengan cara proses pembuatan. Kenapa? Karena rumah yang telah kita ambil atau membersihkan, kita gunakan lagi sebagai sumber pupuk. Biasanya kita letakkan juga di bagaimana bagian lubang bawah atau lubang anginnya. Jadi di kopi itu ada orang atau turun angin. Gunanya untuk apa? Ya, kalau misalnya ada kita masuk ke dalam situ. Kemudian juga kalau misalnya nanti akar sudah terlalu tua sehingga kita butuh remaja akar lubang orang tinggal kita gunakan. Kemudian yang saya ada punggakan dengan secara untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Jenis yang digunakan dengan tanah. Artinya bagaimana? Kopi sangat penting. Nah, ketika panen raya biasanya kopi buah lebih banyak daripada daunnya. Kalau saya lihat nih jenis-jenis yang sekarang lagi tren seperti varietas Kumala, Pati, Kumas itu dia biasanya kalau lagi panen buah lebih banyak daripada daun. Kalau misalnya kita lakukan punggakan bagaimana kita dengan produksi saja tentu pohon kita jadi ngetrop. Terakhir produksi kita hanya dapat sekali dan tidak terjadi dua kali gitu. Depan mati kopinya. Gunanya mengumpulkan tadi. Boleh lanjut. Kemudian ada juga kita lakukan pengendalian hama dan penyakit. Yang pertama sekali pengendalian hama dan penyakitnya adalah identifikasi. Kalau untuk hama yang paling sering terserang di kopi, tentu saat BKO sangat sering sudah kita dengar tuh hama penggeret buah kopi. Kemudian juga hama loncat. Kemudian ada lagi hama penggeret batang. Itu sudah sangat sering kita dengar. Nah, bagaimana hama kita identifikasi dulu hamanya itu hama apa. Kemudian pencegahan bagaimana penerapan teknik yang baik dapat mengurangi risiko serangan hama dan serangan penyakit. Nah, kebiasaan kita saat ini yang kita melihat banyak kopi yang terserang hama loto loncat ataupun hama apa namanya BKO tadi. Itu disebabkan dari mana? Apakah kita pengolahannya yang salah? Apakah kita ada praktik budidaya yang salah? Setelah saya identifikasi, ternyata kebanyakan dari kita itu mengolah kopi yang telah kita panen adalah di kebun. Artinya, kulit kopi yang telah kita panen tidak kita lakukan proses secara baik dan benar. Akhirnya bagaimana? Situlah sumber untuk penyebab penyakit tadi. Kemudian kita lakukan pengendalian. Jika serangan terjadi, pengendalian dapat dilakukan dengan menggunakan pestisida organik atau metode lainnya yang dapat digunakan. Oke, selanjutnya bisa di next aja. Kemudian kita masuk lagi proses pemanenan dan pengolahan. Kemudian kita masuk proses pemanenan dan pengolahan. Pemanenan dilakukan saat buah kopi matang sempurna, berwarna merah ataupun kuning. Nah, saat ini kita mengenal jenis kopi yang namanya Yellow Caturra. Apakah Yellow Caturra yang namanya warna merah? Tentunya tidak. Dari namanya saja sudah yellow. Ketika dia masuk masa panen, maka kopi yang sudah berwarna kuning sempurna itu bisa kita ambil.
Namun kebanyakan kopi yang kita kenal saat ini adalah kopi yang berwarna merah. Kemudian kita lakukan pengolahan. Nah, untuk pengolahan kayaknya nanti lebih dibahas sama Mas Agung nih nanti untuk pengolahan. Bagian pengolahan ataupun bagian proses nanti akan dibahas oleh Mas Agung. Cuma saya spill sedikit, untuk pengolahan sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah natural, was, dan juga honey. Kemudian pengeringan. Pengeringan kopi yang diproses dikeringkan di bawah sinar matahari. Apakah semua kopi itu standar pengeringannya adalah 7 hari? Jawabannya tidak. Tergantung prosesnya. Apakah kita menggunakan proses secara natural? Apakah kita menggunakan proses secara yang lainnya? Kak, apa namanya proses pengeringannya otomatis lebih lama ketimbang proses biasanya. Kan bisa di next atau udah habis materi kita nih untuk di budidaya. Oh belum ya? Betul memang Cok. Nyampe kesimpulan. Oke. Kemudian persiapan panen. Apa yang disiapkan? Nah, ya tentunya kalau misalnya kita mau panen, kita membutuhkan namanya wadah. Dan ini adalah gambar kopi yang memang betul-betul siap panen. Kalau kita lihat kopinya ini sangat golden. Banyak sekali kopi yang warna merah. Kita lihat lagi bersaing. Kalau kita udah lihat seperti ini, ya sebetulnya orang daerah itu tapi untuk modal kecil biasa ini. Kan kalau misalnya kita yang di luar-luaran kan kita pinginnya tahun baru dengan hasil kopi kita. Inilah yang sudah panen. Panen itu tentunya kita membutuhkan wadah, kemudian goni, kemudian juga alat-alat yang dibutuhkan lah. Selanjutnya, belum berubah ya. Nah, ini ada kriteria panen. Jadi yang kita kenal sendiri kalau kopi hijau itu adalah kopi yang masih muda. Kemudian warna oranye itu sudah mulai masak, namun belum masak sempurna. Nanti kalau misalnya kita olah bagaimana? Apakah itu bisa diolah? Tentu saja bisa diolah. Namun dengan cita rasa yang mungkin rusak seperti itu ya. Kemudian ada merah penuh. Ini adalah kategori matang. Merah tua, mulai membusuk dan juga hitam. Bisa dilanjutkan saja. Kalau untuk kategori panen saya rasa pada seluruh peserta udah menguasai ini. Pokoknya asal merah, oh berarti udah hebat. Ini bisa dilanjutkan aja nggak masalah? Ini sama kayak yang di belakang. Udah. Belum berubah ya. Sebenarnya kalau untuk materi ini nanti bisa dibagikan aja, bisa dibaca-baca lagi. Nah, kalau misalnya kopi itu kita panen sebelum warna merah, otomatis memberikan cacat rasa. Nah, kalau misalnya kelebihan dari merah, apakah sudah membusuk, itu juga memberikan cacat rasa. Kemudian ada perubahan aroma, terjadi perubahan aroma pada tanaman kopi yang tidak berbau dalam kondisi mentah, jadi wangi yang keluar dari daging buah dan kondisi masak, dan akan mengeluarkan aroma seperti bau tanah, earthy, atau ketika buah kopi mulai membusuk. Jadi kopi tadi memiliki perubahan tekstur, terjadi perubahan tekstur pada tanaman kopi yang siap dipanen, yaitu dari keras menjadi lunak. Perubahan rasa itu bisa terjadi juga, perubahan rasa pada buah kopi yang siap panen yaitu dari rasa sepat ketika belum masak dan berubah menjadi manis ketika sudah matang. Oke, bisa dilanjutkan. Di next aja bisa itu. Di next aja, nggak masalah. Itu cuman fase-fasenya aja. Agak terbalik tadi sih sebenarnya. Kita masuk di bagian pemasaran nih dari nilai ekonomi. Jadi sebenarnya harga kopi itu ditentukan dari mana sih? Kalau misalnya kita lihat harga kopi ada dia istilah grade 1, grade 2, grade 3, asan, pixel.
Nah, itu sebenarnya bagaimana? Apakah berpengaruh kepada harga kopi atau tidak? Kalau misalnya kita berbicara masalah harga, tentunya harga grade satu dengan asalan itu lebih tinggi harga grade satu. Nah, kalau misalnya selisih harga, tentu sangat selisih. Biasanya grade satu itu adalah grade yang paling bagus. Dan specialty itu di atas grade satu. Harganya kalau untuk pengolahan semi-wash, saat ini bisa mencapai 120.000. Itu green bean ya. Kemudian dari kualitas yang dihasilkan kopi menentukan nilai ekonomisnya. Pemasarannya bagaimana? Apakah sudah melakukan sertifikasi? Apakah kopi tersebut hanya dibudidayakan secara tradisional? Apakah kopi tadi? Nah, itu berbeda juga harganya karena kita sudah mengikuti standar-standar yang memang ditentukan di organisasi-organisasi tertentu untuk meningkatkan harga kopi tadi. Kemudian ada nilai ekonomi. Budidaya kopi dapat menghasilkan pendapatan yang cukup tinggi, terutama untuk kopi premium dan kualitas terbaik. Oke, selanjutnya. Udah berubah ya belum? Oke, ini ada kesimpulan dan sarannya. Budidaya kopi memiliki potensi yang besar di Indonesia. Dengan menerapkan teknik budidaya yang baik, kopi dapat menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Pelajari terus perkembangan teknologi dan tren pasar untuk meningkatkan kualitas dan nilai ekonomis kopi. Terakhir, dari saya untuk kesimpulan dan juga untuk kita semua, bahwasanya dunia kopi ini nggak berarti baru tren saja, tidak. Mungkin kalau misalnya kita di kafe-kafe, kita hanya baru mengenal kopi ini. Namun, kopi di Indonesia itu jauh dari masa penjajahan dulu sampai sekarang dan di tonggak sebagian dari tonggak utama bisa negara Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Yang ingin bertanya silahkan bertanya. Bagaimana kepada admin itu saya kembalikan lagi Saya ya ingin kepada bertanya. apa moderator. Baik, terima kasih Mas Junikan telah memberikan pemaparan materi yang amat luar biasa nih Mas ya. Dari pemaparan tadi kita bisa tahu nih dari gimana macam-macam kopi, jenis-jenis kopi. Karena kebanyakan kita ini Mas, banyak yang tahu ini kopi ini ada kopi luwak white kopi, nyaman diminum, nyaman di lambung gitu. Ada juga yang tahu cuman kopi kapal api, kopi Torabika ABC gitu. Nah, di sini kita juga bisa tahu nih. Kedua, halo Abang Agung, apa sudah bergabung dengan kami? Sudah. Gimana Bang Agung? Masih sehat kan? Mas Agung, mic-nya belum hidup ini. Mas Agung, Siap sudah Bang. Izin moderator, apakah suara saya terdengar? baik Bang Dagung sudah terdengar. Terima kasih. Lihat Abang Dagung ini mungkin wajah-wajahnya berseri, penuh semangat. Tentunya walaupun jam sudah menunjukkan pukul 21.22, tapi peserta tetap semangat. Gimana Bang Agung kabarnya? Sehat kan? Untung sehat. Alhamdulillah Bang, kantong sehat karena penghasilan dari kopi kita Bang. Wah, luar biasa. Luar biasa. Bayangkan rekan-rekan peserta webinar. Beliau subur karena kopi. Jadi rekan-rekan juga bisa subur dengan kopi jalan keluarnya. Solusinya adalah kopi. Baik, di sini izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yang amat luar biasa pada malam hari ini, yaitu adalah Abang Agung Setiawan. Alamat beliau ini berada di Stabat, Kabupaten Langkat, bertetanggaan dengan Kota Medan atau bertetangga dengan Kabupaten Deli Serdang. Nah, beliau ini merupakan mahasiswa aktif Polbangtan Medan. Beliau merupakan semester 7 yang pada saat ini tentunya sedang nyusun tugas akhirnya. Maka tentu tadi pantunnya seiras relevan dengan keadaan kita pada malam hari ini ya Mas ya. Baik, Bang Agung ini memiliki pengalaman organisasi yang pertama yaitu staf badan eksekutif mahasiswa Kementerian PSDM. Yang kedua, Presiden Mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Yang keempat, pengurus KNPI Kecamatan Stabat. Yang kelima, pengurus Pemuda Puja Kesuma Langkat. Nah, kalau pengalaman ini berbicara pengalaman di kopi, beliau ini adalah
pernah mengikuti pelatihan barista tahun 2021. Selanjutnya, pengurus barista Agri Cafe. Yang ketiga, koordinator mahasiswa barista Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Yang keempat, pelatihan roastery dan cupping kopi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Nah, kalau nengok pengalaman beliau ini, Abang Da ini sudah mungkin berkecimpung di dunia barista. Karena barista ini yang hanya orang tahu membuat kopi, melayani kopi, tapi lebih dari itu pasti ya, Bang Agung. Barista itu lebih dari itu, dia memiliki seni dan biasanya barista ini ganteng-ganteng nih di kafe-kafe dilihat. Ya, mudah-mudahan barista ini mungkin suatu pekerjaan yang amat prospeknya menguntungkan gitu. Selain keren, memberikan semangat kepada orang-orang yang lagi ngerjain TA atau skripsi, karena beliaulah yang akan melayani mereka-mereka yang lagi stres. Tapi obatnya itu ada di kopi. Jadi untuk itu Abang Dagung Setiawan untuk memperdalam lagi tentang dunia barista ini, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada moderator. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah terdengar Abang? Izin sebelumnya, izin moderator, izin panitia pelaksana, dan juga izin tamu undangan dan peserta yang telah mengikuti kegiatan webinar kopi. Gitu. Jadi pada pertemuan kali ini dan kesempatan kali ini, gitu, izinkan saya membawakan materi yaitu teknik pengelolaan kopi dan barista. Gitu. Adapun tahapan dalam pengolahan kopi, terdiri jadi dua, yaitu pengolahan kering dan juga pengolahan basah. Untuk pengolahan kering sendiri itu terdiri dari mulai panen, sortasi buah, pengeringan, pengupasan biji, sortasi biji, pengemasan, penyimpanan. Untuk di pengolahan basahnya sendiri itu ada panen, kemudian sortasi buah, setelah itu pengupasan kulit buah, fermentasi, kemudian pencucian, pengeringan, pengupasan kulit tanduk, kemudian sortasi lagi ataupun grading, kemudian pengemasan dan penyimpanan. Atau bisa kita lanjutkan dengan penyangraian ataupun roasting. Setelah itu bisa kita lanjutkan dengan pengolahan untuk olahan minuman itu sendiri. Next. Eh, Langsung saja kita masuki yaitu panen. Nah, jadi untuk panen itu bagian tanaman yang dipanen dari tanaman kopi itu adalah buah kopi atau yang sering kita buat itu kopi ceri gitu kan, buah ceri. Nah, untuk waktu pemanenan itu mungkin tadi sudah dijelaskan oleh rekan kita narasumber yang sangat kece. Tentunya untuk pemanenan kopi itu sendiri biasanya dimulai pada bulan Mei ataupun Juni dan berakhir pada bulan Agustus ataupun September. Periode panen raya berlangsung 4 sampai 5 bulan dengan frekuensi pemetikan buah kopi bisa setiap 10 sampai 14 hari sekali. Nah, untuk waktu ataupun musim pemanenan ini tergantung wilayah juga, teman-teman. Jadi untuk daerah-daerah untuk cara panennya sendiri, kita melaksanakan buah kopi yang masak dipanen dengan cara dipetik oleh tangan satu persatu pada masing-masing dompolan buah kopi yang ada di pohon gitu. Jadi kita pastikan kita memanen buah kopi itu yang memang sudah kriteria panennya itu yang sudah baik gitu, teman-teman. Agar apa? Agar kualitas dari kopi yang nantinya kita seduh ataupun yang akan kita nikmati itu akan menjadi kualitas kopi yang sangat baik. Next. Adapun beberapa istilah dalam pemetikan buah kopi, yaitu ada petik, kemudian petik selektif, petik lelesan, dan petik
racutan gitu. Jadi itu adalah tahapan gitu mungkin. Ketika nanti setelah panen raya, nah beberapa bulan dan beberapa hari kemudian itu ada kopi juga yang dalam kondisi masak gitu. Itu yang kitanya juga harus kita perhatikan untuk dipanen. Kemudian untuk panen sendiri, metode pemanenan buah kopi adalah dengan cara panen sebagian. Artinya, pada saat pemanenan bukan mengambil seluruh bagian tanaman, melainkan hanya mengambil bagian yang dimanfaatkan saja atau kopi yang benar-benar matang gitu. Tapi biasanya di lapangan petani itu sering mengambil kopi yang masih hijau pun sudah dipanen gitu dengan alasan harga kopi yang tinggi. Dengan begitu, nantinya itu menjadi dampak ataupun menjadi efek kualitas kopi kita di Indonesia ini menurun. Next, mungkin ya ini ada gambar dari tanaman kopi, buah kopi yang belum siap panen ada di gambar yang sebelah kiri dan tanaman yang sebelah kanan ini buah kopi yang siap panen gitu. Jadi pemanenan pun ya kita kondisikan lagi untuk kita panen dalam kondisi yang baik. Next, teman-teman. Jadi setelah proses pemanenan gitu, langkah selanjutnya itu sortasi buah kopi. Jadi untuk teman-teman sendiri, sortasi buah kopi itu pada tahap ini, di mana buah kopi disortir berdasarkan kualitasnya. Pisahkan buah kopi dari kotoran, kemudian dari cacat, dari buah yang terserang penyakit, dan pastikan pisahkan buah kopi itu yang dalam kondisi merah dan mulus gitu. Untuk apa? Untuk menjamin dari kualitas kopi yang akan kita hasilkan gitu. Kemudian buah kopi yang sudah dipanen selanjutnya disortasi dengan perambangan secara manual. Dilakukan dengan merendam buah kopi di dalam air. Kopi yang tidak baik biasanya itu akan mengambang teman-teman. Ataupun kopi yang terserang ulat, terserang hama, itu akan mengapung ke atas dan itulah yang akan kita pisahkan. Jangan kita gabungkan dengan kopi yang bagus dengan alasan sayang gitu. Karena kalau kita gabungkan yang mengambang dengan yang terendam, itu akan mempengaruhi kualitas kopi yang nantinya akan kita olah. Kemudian buah kopi yang telah disortasi harus segera diolah, jangan disimpan terlalu lama. Penundaan pada pengolahan ini bisa memicu reaksi kimia yang nantinya akan menurunkan mutu kopi gitu ataupun akan beda lagi prosesnya teman-teman. Next. Setelah ini yaitu pengolahan pengolahan kering ataupun biasa kita sebut itu natural teman-teman. Jadi bisa kita lihat di mana kalau pengolahan kering ini buah ceri yang telah kita panen, kemudian kita sortasi, langsung kita jemur gitu. Kita jemur di tempat penjemuran ataupun ruangan solar dryer. Tentunya. Next, untuk pengolahan kering sendiri seperti itu ya teman-teman. Kemudian tahap selanjutnya itu pengolahan basah, di mana pengolahan basah yang telah kita jelaskan tadi setelah panen sortasi buah, kemudian kita melaksanakan pengupasan kulit buah. Pengupasan kulit buah itu atau yang biasa kita sebut pulper. Setelah itu fermentasi, pencucian, pengeringan, pengupasan kulit kopi ataupun kulit tanduknya, kemudian kita sortasi lagi untuk memisahkan kopi yang pecah, yang cacat, kemudian untuk menentukan antara grade 1, grade 2, grade yang asalan, dan setelah itu barulah mau menjual dalam kondisi green bean, langsung kita masuk lihat di dalam proses pengemasan. Kalau kita ingin menjual atau memasarkan kopi tersebut dalam bentuk roast bean, tahapan selanjutnya itu kita lakukan proses roastery ataupun roasting. Next, jadi teman-teman bisa kita lihat eh,
berikutlah ada sedikit dokumentasi ataupun foto pengolahan semi basah ataupun semi wash gitu. Next. Nah, kali ini yaitu pengolahan honey ataupun biasa orang bilang itu madu gitu. Jadi untuk panen pengolahan ini ketika kita melaksanakan pemanenan buah yang masak, kita laksanakan lagi sortasi, kemudian kita laksanakan pengupasan kulit buah ataupun kulit ceri atau yang biasa disebut itu pulper gitu, pulping. Kemudian kita laksanakan penjemuran gitu. Jadi pada setelah pengupasan kulit ceri itu tidak ada proses fermentasi lagi kalau di pengolahan honey ini teman-teman. Jadi kita langsung lakukan penjemuran sampai kadar air itu berkisar 12%. Setelah itu pengupasan kulit cangkang ataupun haler. Setelah pengupasan kulit cangkang ataupun haler, kita laksanakan sortasi biji lagi ataupun grading. Setelah itu pengemasan dan penyimpanan. Next. Jadi bisa kita lihat teman-teman alat yang kita gunakan pada proses pengolahan kopi ini baik dari mesin sortasinya, kemudian mesin pengupasan biji kopi ataupun pulper, setelah itu mesin pencuci buah kopi, alat pengering biji kopi atau ruangan kopi, dan kulit gabah ataupun kulit tanduk itu sendiri. Mungkin kita lanjutkan saja untuk materinya. Setelah itu tahapan pengeringan. Jadi setelah kita melaksanakan mungkin dari proses fermentasi gitu, kita melaksanakan pengeringan. Keringkan biji kopi, kopi itu sampai kadar air itu mencapai 100%. Agak depan itu akan tahan dan terhindar dari jamur gitu. Untuk hindari penyimpanan biji kopi yang belum kering dalam waktu yang lebih dari 12 jam. Karena apa? Kalau kita simpan kopi itu belum kering gitu teman-teman, itu nanti akan mudah dan rentan terserang jamur itu sendiri. Setelah itu tahapan selanjutnya itu pengupasan kulit cangkang atau kulit tanduk. Nah, setelah kita lakukan pengupasan, kita diamkan selama 1 malam, baru kita melaksanakan tanduk kulit cangkang. Pengupasan ini pada kondisi basah gitu kan. Jadi kadar airnya itu uh, stabil tadi antara 12 sampai 15% untuk di haler ini sendiri. Agar kulit dapat dikupas, maka kondisi kulit harus cukup kering, walaupun kondisi biji yang ada di dalamnya basah. Jadi setelah haler ini, biasanya kita juga melaksanakan penjemuran kembali, atau langsung kita melaksanakan pengemasan, tergantung dari biji kopi yang nantinya dihasilkan. Setelah itu sortasi ataupun grading. Nah, jadi teman-teman sendiri, sortasi dilakukan untuk memisahkan biji kopi dari kotoran kopi seperti serpihan daun, kayu, ataupun kulit kopi. Kemudian biji kopi ataupun beras juga harus dilakukan grading secara fisik atas dasar ukuran gitu. Dan atas dasar dari cacat biji itu sendiri. Ukuran dapat dilakukan dengan ayakan, mekanis maupun dengan cara manual. Kita pisahkan dengan tangan gitu teman-teman. Pisahkan biji kopi yang cacat agar diperoleh massa biji dengan nilai cacat sesuai dengan ketentuan SNI 012907 2008 teman-teman. Jadi untuk grading sendiri itu sudah ditentukan standarnya secara nasional itu teman-teman peserta barista gitu. Kemudian tahap selanjutnya yaitu kita laksanakan roasting ataupun penyangraian.
Penyangraian ini merupakan operasi kesatuan yang sangat penting untuk mengembangkan sifat organo organoleptik spesifik atau aroma, rasa yang mendasari kualitas kopi. Proses roasting ini adalah proses pembentukan rasa dan aroma pada biji kopi. Apabila biji kopi memiliki keseragaman dalam ukuran, spesifik graviti, tekstur, kadar air, dan struktur kimia, maka proses penyangraian akan relatif lebih mudah untuk dikendalikan. Proses penyangraian ini ataupun roasting merupakan seni dan memerlukan keterampilan yang ada pada seorang barista ataupun roastery. Pengalaman ini sebagaimana permintaan konsumen itu sendiri. Jadi kita sebagai roastery harus bisa menyediakan kesukaan dari konsumen itu sendiri. Proses yang dilakukan dengan menggunakan suhu yang tinggi, teman-teman. Biji kopi disangrai dengan suhu 180 sampai 200 derajat Celcius. Biasanya memerlukan waktu 15 sampai 20 menit. Kalau biji kopi kita basah, mungkin bisa akan lebih lama proses sangrai ini sendiri. Selama penyangraian biji, kopi diaduk agar uap cepat terbawa keluar dan panas terdistribusi secara seragam, secara keseluruhan. Ketika penyangraian selesai, maka biji kopi harus segera dikeluarkan dari mesin dan didinginkan secara cepat. Tujuannya apa? Biar kopi tidak mengalami kegosongan. Karena suhu yang ketika keluar dari mesin itu masih sangat tinggi. Jadi bisa menyebabkan kopi itu gampang gosong ketika keluar dari mesin, tidak langsung kita dinginkan. Next. Jadi teman-teman bisa kita lihat untuk level roasting itu sendiri terdiri dari light to medium, medium, medium dark, ataupun dark gitu. Jadi untuk ketentuan ini tergantung konsumen kita itu minta di fase yang mana, level yang mana. Tidak kita sebagai roastery harus untuk roasting yang kayak mana, itu tidak begitu. Tapi kita menyesuaikan lagi dengan pasar. Di mana pasarnya minta kopi itu yang medium, ya kita harus bisa menyediakan roastingan yang dilakukan secara medium. Itu teman-teman. Next. Jadi ini kita bisa lihat grafik roastingan itu sendiri. Ini hampir sama seperti tadi, lepen roasting. Gitu. Next. Nah, setelah roasting, biasanya itu ada konsumen yang minta kopinya itu dibubuk gitu. Ada kopi yang minta dia digiling gitu, halus ataupun kasar gitu. Jadi di proses ini itu dinamakan grinding gitu. Jadi proses penggilingan kopi ini memiliki beberapa fase, yaitu coarse artinya kasar, medium itu agak halus, fine itu halus. Nah, untuk coarse ini seperti kalau teman-teman itu tahu garam kasar gitu. Nah, untuk yang medium ini seperti gula ataupun garam halus. Yang fine ini hampir mendekati tepung gitu. Extra fine, sangat halus, dan ada juga yang namanya Turkish. Nah, kalau yang Turkish ini di mana kita grading untuk penyajian kopi menggunakan alat manual brew gitu. Jadi dia khusus sendiri. Next. Nah, teman-teman peserta webinar bisa kita lihat penampilan dari gilingan kopi itu sendiri, mulai dari coarse sampai extra fine, yang biasa kita gunakan pada mesin espresso. Next. Nah, setelah kita haluskan, uh, dia ke tahap penyimpanan, di mana penyimpanan kopi yang sudah dihaluskan ini mudah sekali mengalami perubahan, misalnya perubahan aroma, kadar air, dan ketengikan gitu. Jadi kita harus benar-benar memastikan packaging kita dalam kondisi yang baik.
Kopi bubuk yang disimpan di tempat terbuka akan kehilangan aroma dan berbau tengik selama 2 sampai 3 minggu. Jadi kalau teman-teman mau nyimpan kopi, kalau nggak mau langsung diseduh, itu pastikan jangan simpan dalam kondisi bubuk, teman-teman. Kemudian penurunan mutu kopi yang telah menyimpan kopi sebelum digiling gitu. Jadi pastikan kita mempunyai daya simpan 2 sampai 3 kali kopi yang setelah digiling ataupun kopi bubuk. Kopi yang sudah digiling sebaiknya segera dikemas dengan kemasan yang kedap udara. Jadi nggak sembarangan plastik. Kadang kita pakai plastik yang mungkin kita ikat dengan karet gampang masuk angin gitu. Itu yang menyebabkan rasa dari kopi kita itu agak ketengik-ketengian. Mungkin itu teman-teman. Next. Nah, untuk di pengolahan kopi itu sendiri mungkin telah selesai. Kita masuk ke materi yaitu barista. Jadi perlu kita tahu kata barista itu berasal dari bahasa Italia yang berarti bartender, yaitu mereka yang menyajikan segala macam minuman, bukan hanya kopi, namun seiring perkembangan zaman dan masuknya tren kopi ke Amerika dan Eropa, barista itu juga bisa menyajikan minuman non kopi, baik dari teh, kemudian coklat, bahkan minuman beralkohol. Barista adalah sebutan yang merujuk pada seorang yang memiliki keahlian dalam menyajikan kopi, baik secara profesional maupun sebagai profesional di bidangnya, dan juga ada barista yang memang dia sekedar hobi, untuk teman-teman. Tugas seorang pembuat kopi, namanya barista cafe, meliputi proses penyeduhan kopi, membuat minuman, kemudian beragam lah untuk minuman yang dibuat. Untuk basicnya sendiri itu ya seperti espresso, cappuccino, latte, dan yang lainnya. Job dari barista ini membuat kopi, gitu. Baik dari penggilingan, mengatur mesin espresso, menyajikan minuman kopi, peralatan, memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai jenis-jenis kopi. Seperti abang dan kita yang sebelumnya itu memiliki apa keahlian gitu membedakan mana itu di Arabica, Robusta, Liberica ataupun Excelsa itu sendiri. Next. Jadi untuk tugas barista yang pertama itu menyiapkan alat dan bahan serta meracik kopi. Seorang barista harus menyiapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan pada saat meracik kopi, mulai dari mesin espresso, bahan-bahan yang lainnya, memberikan pelayanan terbaik serta bisa memberikan rekomendasi gitu kepada konsumen, mengembangkan menu dan keterampilan baik dari penyajian minuman yang akan kita kembangkan nantinya. Kemudian memastikan alat dan tempat kerja kita itu dalam kondisi yang bersih gitu, teman. Jadi yang barista itu bukan hanya buat minum, tapi memastikan tempat kerjanya dalam kondisi baik. Next. Jadi ada pun tahapan ataupun jenjang dari si barista ini yang dilalui. Jadi karir seorang barista umumnya dimulai dari posisi entry level dan dapat dikembangkan seiring dengan pengalaman dan keterampilan serta pendidikan yang diperoleh. Yang pertama itu pendidikan dan pelatihan gitu. Jadi seperti saya mungkin untuk mengembangkan skill saya dalam barista, saya sering mengikuti webinar, kemudian pelatihan secara online ataupun pelatihan pengolahan kopi. Setelah itu entry level barista itu mendapatkan pengetahuan dasar. Seseorang barista biasanya mulai berkarir sebagai entry level barista di kedai kopi ataupun kafe. Posisi ini melibatkan tugas-tugas seperti penyeduh kopi, menyajikan minuman ke pelanggan, memberikan peralatan dan ini pelanggan dengan ramah. Jadi barista itu harus bisa kita ibaratkan ke SKSD, sok kenal sok dekat gitu. Jadi begitulah seorang barista harus menyapa seluruh konsumennya, memastikan konsumen dalam kondisi happy dan senang. Yang ketiga itu barista senior, di mana setelah diakumulasi pengalaman dan keterampilannya dalam menyajikan kopi,
yang berkualitas tinggi, seorang barista dapat naik posisi yang lebih senior. Di tingkat ini mereka mungkin bertanggung jawab atas pelatihan barista baru gitu. Jadi dia melaksanakan training untuk barista yang baru masuk ke kafe yang dia kerjai di awal dia masuk gitu. Kemudian masuk dia ke spesialis kopi, di mana barista yang memiliki minat khusus dalam dunia kopi dapat berkembang menjadi spesialis kopi. Jadi dia khusus untuk sebagai roasterinya ataupun dia sebagai cuppingnya gitu. Jadi yang di barista itu bukan cuma dia nyeduh-nyeduh kopi aja gitu. Tergantung dari baristanya itu yang terus mau berkembang, terus mau belajar gitu teman-teman. Kemudian yang tahap yang diimpikan oleh seorang barista di mana barista itu mengharapkan dia punya toko sendiri, memiliki kafe sendiri, memiliki kedai kopi sendiri gitu. Itulah yang diharapkan oleh barista. Jadi gimana kita di barista ini harus bisa bertahap, bertingkat, berjenjang gitu teman-teman. Next. Jadi inilah contoh dari pembelajaran ataupun pelatihan gitu seorang barista yang biasanya melaksanakan pelatihan ataupun pembelajaran pada umumnya itu dikuatkan dengan adanya sertifikat gitu. Jadi ini adalah sedikit gambaran sertifikat yang saya peroleh, baik menjadi seorang barista, kemudian saya meningkatkan pengetahuan saya lagi, baik di roasting, kemudian di pengolahan kopi lainnya. Next. Jadi teman-teman, langkah selanjutnya yang akan saya bahas itu terkait brewing methods gitu. Jadi ini terbagi jadi dua, perlu kita ketahui yaitu penggunaan mesin, di mana kita pengolahan kopi ini menggunakan mesin espresso gitu. Beberapa produk yang umumnya adalah espresso, latte, cappuccino, dan minuman yang lain, tergantung dari mesin yang kita gunakan gitu. Kemudian ada manual brew, di mana manual brew ini istilah yang umum digunakan dalam proses pembuatan kopi manual. Beberapa produknya adalah sifting, handpress, kemudian ada aeropress, siphon, dan yang lainnya. Next. Untuk basic kopi itu sendiri yang perlu kita ketahui itu terdiri dari espresso gitu. Jadi kopi yang dihasilkan dari proses penyeduhan kopi dengan tekanan dan suhu tinggi gitu. Ini biasanya kita peroleh dari penggunaan mesin dan di manual sendiri itu bisa kita penggunaan rock presso dan sebagainya. Kemudian ada lungo atau orang yang lebih mengenalnya itu long black gitu, identik dengan sisa krema yang berada di atasnya. Di mana kita pada proses pembuatan lungo ini kita masukkan dulu air hangat, baru kita masukkan single shot espressonya. Kemudian untuk yang ketiga itu ada cappuccino di mana perpaduan sempurna gitu. Jadi untuk ketebalan foamnya itu kita sendiri yang menentukan dari seorang barista. Yang keempat itu ada latte, di mana espresso ataupun kopi yang dicampur dengan susu memiliki lapisan busa yang lebih tipis dibandingkan dengan cappuccino tadi gitu. Tapi banyak para konsumen gitu, kadang mereka kesulitan membedakan antara cappuccino dan kopi latte gitu. Itulah tugas seorang barista, memberi pemahaman kepada seorang konsumen. Kemudian pada proses manual brew ini mungkin saya inilah ada sedikit resep gitu. Jadi ada V60 atau biasa orang bilangnya V60, di mana kopi yang kita gunakan ini misalnya menggunakan grain size itu medium gitu. Untuk persajian pada umumnya itu menggunakan 15 gram kopi dengan perbandingan yang umum yang biasa digunakan itu rasio air 1:15 gitu. Di mana kita menggunakan eh, 1 gram kopi dengan 15 mili air. Kemudian untuk suhu air sendiri itu kita tergantung dari kopi yang kita peroleh gitu. Bisa pada 25 sampai 90 derajat Celcius di mana tergantung dari kopi yang kita olah nantinya. Kemudian French press bisa kita lihat untuk
penyajiannya gitu. Baik dari green size-nya kita gunakan juga yang medium gitu. Karena kalau French press ini sendiri kalau kita pakai yang fan maka akan 15 gram kopi untuk persajian dengan perbandingan 1:23 gitu. Mungkin yang ketiga itu ada tubruk, yang keempat ada ice. Next. Next. Nah, setelah itu pada manual brew itu juga ada dia yang namanya rock presso. Ada rock presso, kemudian ada Mocha Express, ada Vietnam Drip, ada Siphon, dan ada banyak lagi yang lain, teman-teman. Jadi di manual brew bukan hanya 8 ini, tapi ada beberapa lagi yang sangat banyak gitu yang kita temuin. Seperti tadi ada Turki. Next. Mungkin nanti untuk materi akan kami share di link. Eh, Mungkin bisa dilihat ya untuk materi yang sudah di-share gitu. Jadi kita simpulkan teman-teman setelah pengamatan langsung pada tanaman kopi gitu. Karakteristik pemanenan buah kopi itu mempengaruhi baik dari cita rasa kopi yang dihasilkan. Jadi jangan kita panen kopi yang masih hijau gitu. Jangan terpancing dengan harga yang mahal, kita panen kopi yang hijau para mungkin pengusaha ataupun petani kopi. Karena ini berdampak nantinya ke depannya mempengaruhi harga dan kualitas dari kopi, baiknya khususnya untuk kopi yang ada di daerah kita gitu. Kemudian metode pengolahan kopi dapat dilakukan dengan metode kering, natural gitu kan. Basah itu ada full wash, ada semi wash dan juga ada honey. Kemudian beberapa metode pengolahan akan menghasilkan karakter berbeda. Kadar air biji kopi yang tepat untuk penyimpanan adalah 12% gitu. Jadi jangan kita simpan pada kondisi biji kopi itu lebih dari 12% ataupun contoh ini kita nyimpan kopi kadar air 20% gitu itu jangan karena akan menyebabkan jamur gitu. Jadi teman-teman bisa kita lihat ini ada beberapa gambar alat pengolahan gitu kan. Baik dari mesin pulper, kemudian ada di sini huller, kemudian ada grading, juga di sini ada roasting, kemudian ada grinder gitu. Dan di sini juga ada alat untuk mengukur kadar air gitu. Next. Diharapkan dari teman-teman terus semangat lah untuk mendengarkan materi kita karena mungkin beberapa materi lagi yang akan kita sampaikan gitu. Kemudian inilah peralatan pendukung proses pengolahan. Ini teman-teman bisa kita lihat beberapa mesin espresso gitu. Ini yang paling besar ini sangat bagus ya teman-teman dan harganya cukup bagus juga itu. Dan di sini ada juga yang mati gitu. Nah, jadi teman-teman sobat ini kita tahu bahwasanya di Polbangtan Medan itu ada juga gitu gedung kopi gitu. Kita mengelola kopi itu baik dari hulu sampai ke hilir. Bisa kita lihat contoh bangunannya. Next. Jadi bukan hanya itu, pada gedung pengolahan kopi itu juga gitu, pendidikan gitu. Jadi di sini sebagai praktek mata kuliah, fasilitas baik dari greenhouse-nya, kemudian mini plan industrinya gitu, sebagai tempat penelitian baik dari mahasiswa ataupun pegawai dan dosen, pengabdian masyarakat serta PWMP. Setelah itu disediakan juga pelatihan, di mana membuka kelas pelatihan bersama dengan lembaga pelatihan terkemuka gitu, sertifikasi profesi bidang kopi baik dari roasting gitu kan, kemudian cupping dan baristanya gitu. Kemudian penyuluhan bekerja sama penyuluh dan poktan guna mewujudkan peningkatkan kualitas kopi gitu. Jadi penyuluhan bagi masyarakat luas eh, yang kita laksanakan dalam pengenalan baik dari pengelola
di pengolahan kopi kita, yaitu baik dari kita kedatangan tamu juga dari LDC yang memang dia fokus ke bidang kopi. Kemudian di sini juga bisa kita lihat kunjungan dari Bapak Kabadan, kemudian ada juga kunjungan dari Pak Surit gitu. Next. Selain itu, kita selaku barista gitu juga melaksanakan pelatihan gitu, pelatihan kopi khususnya kemarin dan baru baru saja itu pelatihan kopi di Rindam, Matai yang ada di Banda gitu. Jadi barista kita juga mengikuti event gitu, perlombaan seperti Mas Junika, dia mengikuti barista internasional gitu ya, JIC gitu, yang dia mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kita malam hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bang Agung yang telah menyampaikan materinya yang amat luar biasa tentang barista ya. Rekan-rekan, apa masih semangat ya tentunya mengikuti kegiatan kita. Tadi beliau sudah sampaikan tentang barista dari bahasa Italia, bartender, yang mana pekerjaannya itu bukan saja eh, menyiapkan bahan, membuat kopi, tapi lebih dari itu pekerjaannya adalah seniman, seniman di bidang kopi. Jadi jangan kaget kalau ketika kita nongkrong-nongkrong nih, contohnya nongkrong di kopi kenangan, mereka itu baristanya buat di kopinya itu buat lop-lop. Jadi yang minum pun merasa merasa hatinya tergugah jadinya. Kalau kita minum dengan kopi yang dibuat barista. Jadi saya juga pernah minum itu Bang Agung. Bukan di kopinya malahan juga dilukis, tapi di tempat minumnya itu dilukis dari lope-lope. Jadi menawak hati awak lope-lope minum kopi itu. Jadi barista ini luar biasa kerjaannya dan prospeknya pun luar biasa. Bukan hanya keren dalam membuat kopi, tapi barista ini keren juga dalam outfitnya nih Bang Agung. Jadi ya kita nggak bisa mandang barista itu dalam sebelah mata, tapi barista ini kerja yang luar biasa, santai, bukan hanya ngocok-ngocok kopi saja, tapi ya mengkocok-kocok hati peminumnya. Baik, hadirin rekan-rekan sekalian, peserta webinar Kopi dan Barista. Di sini kami memberikan kesempatan kepada para peserta untuk bertanya kepada dua narasumber kita. Nah, tadi sudah ada di kolom komentar pertanyaannya, yaitu dari Saudara Vicky Junianto. Ya, dari Vicky Junianto, beliau bertanya ini, bagaimana teknik dan metode dalam eh, panen kopi dan apakah ada alat khusus untuk panen kopi? Kepada narasumber kami yang boleh Bang Junika atau Bang Agung yang menjawabnya, kami persilahkan. Dan kepada para peserta yang ingin bertanya, kami persilahkan raise hand di Zoom kita agar panitia bisa melihatnya. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin saya menjawab dari pertanyaan Bang Pikih tadi ya. Ini Bang Pikih pengennya ngomong secara langsung atau dari chat aja dibacakan kayak tadi nih? Karena dari tadi kayaknya angkat-angkat Iya, tangan aja nih. ini saking semangat ini Mas Junika. Jadi beliau ini mungkin mau jadi pengusaha kopi atau jadi barista kopi. Ya saya tak tahu, cuman mungkin semangat ini ya. Boleh kita kasih kesempatan untuk Kopi. Saudara Vicky Junianto yang bertanya. Kami persilakan, Bang Vicky. Ya, bagaimana teknik dan metode dalam panen maupun menanam kopi? Adakah alat khusus? Yang kedua, apa saja cara penyajian kopi di dalam barista serta alatnya? Terus, apa saja keuntungan dan kelemahan dari pengolahan kering maupun basah pada kopi? Dan apa saja resiko serta tantangan yang sering dialami saat pengolahan kopi? Sudah. Boleh diulang Bang Vicky Junianto pertanyaannya? Di kolom chat ada, sebentar ya. Saya ulang. Bagaimana teknik dan metode dalam panen
maupun menanam kopi? Adakah alat khusus? Apa saja cara penyajian kopi di dalam barista serta alatnya? Terus, apa saja keuntungan dan kelemahan dari pengolahan kering maupun basah pada kopi? Terus, apa saja resiko dan tantangan yang sering dialami saat pengolahan kopi? Di kolom Baik, chat terima sudah kasih Bang Vicky Junianto. Beliau ya. telah memberikan pertanyaannya ya, bukan hanya satu, tapi jadi tiga. Luar biasa Bang Vicky Junianto ini. Inilah Ya, kami tunggu-tunggu semangat beliau ini di bidang kopi. Baik, untuk itu kami persilahkan kepada narasumber kami, baik narasumber satu atau narasumber dua yang bisa menjawabnya. ya Kami untuk persilahkan kedua Mas Junika dan Bang Agung. Oke, yang pertama pertanyaannya ini dari alat mesin pertanian ya Mas ya. ya, Dari alatnya dulu kita jawab nih ya Mas ya. Tadi kan ada pertanyaan sebenarnya untuk panen dan penanaman itu apakah ada alatnya, apakah tidak gitu kan tadi. ya, Jadi kalau untuk menanam kopi sendiri, menanam kopi kita ada alatnya. Biasanya kita menggunakan bor, Mas. Cuman kalau kita lihat alatnya secara langsung, contoh lah kayak nanam padi gitu, itu kan ada langsung alatnya. Nah itu saat ini belum ada, Mas. Jadi kita menggunakan alat untuk penanaman itu kita masih menggunakan bor dan itu kita kendalikan dari manusia, belum ada yang langsung. Kalau untuk di kita sendiri ya, Mas ya. Kemudian kalau untuk pemanenan bagaimana? Pemanenan sudah ada alatnya, Mas. Cuman kalau kita lihat topografi di Indonesia, ini kan nggak semuanya rata ya, Mas ya. Juga kan kita membutuhkan tanaman penaung di sini. Kita lihat dari varietas kopinya tidak tahan kalau misalnya tidak ada tanaman penaung. Nah, bisa digunakan dengan syarat satu, kopi tersebut ditanam dengan sistem pagar, yang mana sistem tersebut bisa memungkinkan mesin untuk masuk ke dalam kebun kopi. Kemudian kebunnya itu dengan tanah yang rata, nah, tidak bergelombang, tidak gunung-gunungan. Nah, kan di Indonesia kan banyak sekali yang gunung nih. Nah, itu dia syarat-syaratnya. Bisa kita gunakan, apakah ada alatnya? Jawabannya ada. Seperti itu. Kemudian tadi ada pertanyaan lain ya, Mas ya? Pertanyaannya ya, terkait apa tadi? Pengolahan kopi kering dan basah mana yang lebih menguntungkan? Itu ya, Mas ya? ya untuk kedua narasumber. Ya, Dan bagaimana juga sebenarnya keuntungan pengolahan kopi kering dan kopi basah. Kalau kita lihat dari yang apa namanya, dari kopi pengolahan kopi yang basah dan kering, kalau kita berbicara sesuai kebutuhan saat ini paling banyak memang kopi pengolahan basah. Mengapa? Karena kopi proses basah itu lebih mudah diproses ketimbang proses kering. Dari segi waktu rasanya itu menjadi kompleks. Jadi kalau kita memunculkan rasa banyak sih kita mengolah secara full wash ataupun semi wash. Kemudian dari segi prosesnya juga sangat mudah dan tidak memakan waktu yang cukup lama. Sedangkan kopi natural memang kopi yang memang betul-betul proses kering itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama, Mas. Biasanya kita mengolah kopi itu butuh waktu sama 1 minggu. Nah, kalau untuk kopi yang kering ini mungkin 1 bulan, 1,5 bulan, seperti itu. Itu aja sih. Kalau misalnya kita berbicara secara harga ya Mas ya, antara kopi pengolahan basah dan kopi kering, harga lebih tinggi kopi yang kering. Karena semakin lama proses kopi tersebut, maka harga juga semakin tinggi. Akan tetapi kalau misalnya kopi basah kan tadi lebih singkat ya. Tadi jawabannya Mas. Kemudian apa satu lagi pertanyaan tadi Mas? apa saja resiko dan tantangan yang sering dialami saat pengolahan kopi maupun penyajian kopi? Tantangannya Mas ya? Ya, resiko dan tantangan. Ya, Risiko dan tantangan yang sering dialami. Oke. Risiko dan tantangan kalau kita sendiri di pertanian sebenarnya ada risikonya Mas. Risiko yang pertama, kopi ini kan mudah
terkontaminasi ataupun kopi ini sifatnya apa namanya bisa dikatakan sifat mudah menyerap bau sehingga seandainya kita mengolah kopi di sekitar kita itu ada durian, otomatis kopi tersebut akan menjadi bau durian. Nah, itu merupakan kelebihan dan juga tantangan. Kelebihannya bagaimana ketika kita ingin memodifikasi rasa kopi, kita dapat menambahkan ekstraksi-ekstraksi rasa ataupun ekstraksi bau sehingga kopi tadi bisa menjadi lebih kaya akan rasa. Namun tantangannya itu tadi, kalau kita menjemur di sekitaran kopi yang tidak kita inginkan, otomatis kopi tersebut resiko dan tantangan tersebut, Mas. Yang pertama air atau itu memiliki kelebihan dan kita mengurangi resiko-resiko Mas Vicky Junianto gitu. Pada saat kopi. Jadi eh, kita juga Bank Junika. Nah, contohnya ini kita melaksanakan pengolahan kopi itu secara kering gitu kan, metode kering. Itu kan kita membutuhkan waktu yang sangat lama pada proses penjemurannya gitu. Apalagi kita ini salah satu tantangan gitu yang kita hadapi. Apalagi seperti kita ketahui mungkin di akhir-akhir tahun gini musim hujan gitu kan, musim hujan yang sangat tinggi. Ini sangat menjadi tantangan lah bagi pengusaha yang melaksanakan pengolahan kering gitu. Ataupun ya pengolahan basah walaupun waktu penjemuran pengolahan itu dalam waktu yang singkat gitu. Eh, pun juga bisa mengerti gitu apabila pada proses pengolahan sampai seminggu berturut-turut itu tidak ada panas matahari gitu itu sangat menjadi tantangan. Kemudian gitu apabila kondisi kopi kita itu karena suhu yang tidak sesuai gitu kondisi kopi lembab itu sangat mempengaruhi dari cita rasa kopi yang nantinya akan kita olah. Dan untuk kopi itu sendiri itu sangat rentan terhadap bau yang menyengat gitu. Jadi pastikan sarana dan prasarana kita pada saat proses pengolahan kopi itu dalam kondisi yang memang aman dan steril gitu. Tidak dengan dekat dengan limbah pembuangan ataupun sebagainya. Itu sangat menjadi perhatian penting gitu. Kemudian untuk tadi apa sih kelemahan dan kelebihan gitu kan yang di pengolahan kopi kering ataupun basah gitu. Eh, saya tambahkan lagi dari Mas Junika gitu kan. Untuk tambahannya sendiri yaitu untuk di pengolahan kopi secara basah dia kelebihannya itu pada prosesnya itu cepat dilaksanakan gitu ataupun proses penjemuran itu cepat gitu antara mungkin 5 sampai 7 hari itu sudah bisa kita laksanakan pengupasan kulit gabahnya. Nah, kalau kita proses kering itu membutuhkan waktu yang sangat lama gitu. Bisa dia sampai 30 hari bahkan sampai 40-an hari gitu tergantung dari panas matahari itu sendiri. Apalagi kalau kita nggak punya ruangan solar dryer yang dijelaskan dijelaskan oleh Mas Junika tadi gitu. Itu sangat menjadi tantangan juga di kita. Itulah kelemahannya kalau kita pengolahan kering. Namun dibandingkan gitu, ibaratnya dari masing-masing pengolahan itu memiliki kelebihannya gitu, baik dari segi cita rasanya gitu, kemudian dari segi harganya, dan ya kita tergantung lagi gitu, ataupun kita menyesuaikan dari konsumen, di mana mereka pasokan mana yang lebih besar untuk kita pasarkan nantinya. Mungkin itu aja tambahan yang saya berikan kepada Mas Vicky Junianto. Terima kasih.
Ya, terima kasih atas jawabannya, sangat jelas dan efektif. Baik, terima kasih kepada narasumber kami yang telah menjawab dari pertanyaan dari Mas Vicky Junianto. Mudah-mudahan jawabannya dapat dipahami dan dimengerti oleh Mas Vicky ya Mas. Untuk itu selanjutnya pertanyaan yang kedua Ya, yaitu terima kasih. dari eh, Mas Bayu. Yaitu pertanyaannya adalah apa itu first first crank dan bagaimana peranannya dalam menentukan tingkat kematangan kopi? Apakah narasumber kami sudah memahami pertanyaannya? Terima kasih kepada moderator. Izin Mas Bayu nih, saya akan menjawab apa sih eh, itu first crack gitu kan dan second crack gitu. Jadi first crack itu titik penting gitu, di mana pada saat kita penyangraian kopi gitu kan, uh, first crack itu di mana biji kopi itu tidak hanya menerima panas pada proses penyangraian gitu. Jadi eh, kopi itu mengeluarkan proses panasnya itu sendiri gitu. Jadi eh, biji kopi gitu yang melaksanakan pada proses press crack itu sendiri berpengaruh pada profil ataupun notes dari kopi gitu. Juga konsumsi gitu. Biasanya itu berada pada fase dia medium gitu. Nah, pada fase tersebutlah yang biasa kita dengar proses first crack gitu. Kemudian untuk second crack itu eh, pada kondisi dia normal gitu, Mas. Nah, ketika gitu first crack lewat, kemudian second crack lewat gitu, dan terus kopi itu kita sangrai, nantinya gitu, kopi itu akan sampai dia di fase dark gitu ataupun sangat gelap gitu, teman-teman. Jadi proses dari first crack dan second crack itu sangat berpengaruh pada eh, apa namanya jalannya roasting gitu. Jadi kita sebagai roaster itu harus mendengarkan bunyi dari kopi yang mengembang gitu dari proses pemanasan ataupun penyangraian itu sendiri. Mungkin bisa ditambahkan kepada Mas Junika. Oke, kalau Mas Agung tadi kan lebih panjang ya. Kalau saya lebih singkat aja nih. First crack itu menandakan kopi tersebut telah matang, telah matang. Jadi kalau udah first crack, apakah bisa langsung turun Mas? Boleh. Nah itu kategorinya light. Kemudian kalau second crack bagaimana? Kopi itu sudah terlalu matang. Itu saja sih kalau dari saya. Peranannya bagaimana? Tergantung kita. Kita butuhnya di mana nih? Kalau misalnya kita butuhnya untuk di medium, kita biasanya di pertengahan antara first crack dan second crack. Nah, caranya bagaimana? First crack itu apakah ketika bunyi crack sekali itu langsung dikatakan first crack? Tidak. Jadi first crack itu bagaimana? Ketika kopi tersebut kita dengar suara seperti crack, crack, crack. Itu dia namanya first crack. Nah, ketika dia second crack, dia biasanya lebih lama tuh. Crack, 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 crack. Artinya kopi tersebut sudah pecah dan itu sudah kelewat masa. Seperti itu sih peranannya. Kalau saya lebih singkat aja nih antara first crack dan second crack. Baik, terima kasih narasumber kami yang telah menjawab pertanyaan dari Mas Bayu. Mudah-mudahan Mas Bayu bisa mengerti dan dapat memahami dari jawaban dari narasumber kita tadi. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu dari saudara Darius. Pada saudara Darius kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya ingin bertanya, ini khusus untuk narasumber Mas Judika. Uh, Gini Bang, untuk lahan itu ketinggian 850 mdpl Bang, itu untuk tanaman uh, jenis Arabica, apakah masih cocok Bang untuk mdpl 850? Dan juga kalau memang masih cocok, yaitu
varietasnya varietas apa? Seperti itu, Bang. Oke, saran Abang lah. Terima kasih. Oke, untuk Bang Darius tadi ya, pertanyaannya adalah kalau misalnya kita tanam kopi di ketinggian 850 mdpl, sebenarnya Arabica cocok nggak sih? Itu pertanyaannya tadi ya. Iya, Bang. Eh, oke, saya mencoba jawab nih. Kalau berdasarkan pengalaman, untuk 850 mdpl ini sebenarnya ketinggian-ketinggian yang nanggung nih ya kan Bang. Karena kalau misalnya kita masukkan ke Arabica, takutnya kita nggak produksi maksimal. Kalau misalnya kita tanam Robusta, apakah masih relevan? Kan seperti itu. Nah, kalau dari saya sendiri, jawabannya adalah kita lebih baik tanamannya di Robusta. Kenapa di Robusta? Karena itulah yang paling toleran. Karena itulah yang lebih toleran ketika ketinggian tersebut. Seandainya kita tanam Arabica, apakah bisa? Tetap bisa. Cuman dengan cita rasa yang sedikit grasi atau cita rasa yang sedikit rerumputan. Nah, itu kekurangannya. Takutnya ketika kita menanam kopi Arabica, kita ingin memunculkan cita rasa baru, namun cita rasa baru tersebut tidak enak. Sehingga lebih baik kita tanam kopi Robusta. Seperti itu sih. Kalau mau ditanam Arabica silahkan, banyak yang ditanam, banyak. Jawabannya tetap banyak. Cuman untuk penyakit, untuk hama, lebih mudah di apa namanya? Lebih mudah di apa sih kok udah lupa tadi? Lebih mudah dikendalikan, lebih mudah terserang sih sama hama, penyakit seperti itu. Bagaimana Bang Darius? Apakah bisa kita lanjutkan atau ada pertanyaan lain nih? Oke, Bang, terima kasih, Bang. Ini, Bang, satu lagi, Bang. Kalau memang Robusta yang cocok, Bang. Robustanya itu yang varietas yang bagaimana, Bang? Robusta kan ada Oke, varietasnya. Ada yang mana yang cocok untuk 850 ini? ah, saran saya untuk Robusta ditanam dengan nama varietas Robusta BP. Mau BP berapapun itu terserah. Tapi untuk Robusta dari varietas BP. Seperti itu Bang jawabannya. Oke, Bang. Terima kasih. Oke Bang. Baik, terima kasih kepada Saudara Darius yang telah bertanya kepada narasumber kita. Jawabannya dapat dipahami, Saudara Darius. Baik, pertanyaan selanjutan yaitu kepada narasumber. Ya, selanjutnya kami tanya ini dulu. Ada nggak dari di sini Bang Ervan? Ada Bang Ervan? Bang Saya boleh Ervan. bertanya nggak, moderator? Moderator. Ada. Halo. Sebentar ya. Pak Di nanya nih kan, Ya, moderator, saya boleh apakah Arabica bisa ditanam di daerah 300 mdpl dan kalau berbuah apakah ada efek ke cita rasa kopinya? Benar Bang Efran? Baik. Eh, Bang Efran bertanya di kolom komentar, apakah ada efek ke cita rasa kopinya? Kepada narasumber kami persilahkan. Oke, saya mencoba menjawab ya. Satu lagi mau tanya nih kata Bang Ervan, apakah Arabica bisa ditanam di daerah 300 mdpl? Jawabannya tetap bisa. Cuman apakah produktivitasnya maksimal? Tidak. Karena itu tidak sesuai ketinggiannya. Dan apakah kalau berbuah, apakah ada efek di cita rasa? Tentu sangat banyak efek di cita rasanya. Dari mulai kemudian kita mendapatkan rasa yang tidak enak, defek rasanya itu lebih tinggi ketika kita menanam kopi tidak sesuai dengan ketinggiannya. Seperti itu aja sih. Kalau ditanya bisa, tetap bisa. Dimanapun kita tanam tetap bisa. Cuman kalau kita tidak sesuai dengan ketinggian tanam,
efek rasa pengaruh produktivitas itu sangat tinggi. Tingginya dalam artian apa? Tinggi untuk produktivitas yang rendah. Kemudian efeknya tinggi ketika efek rasanya yang tidak enak. Seperti itulah jawabannya. Baik, terima kasih kepada narasumber kami yang luar biasa, walaupun menunjukkan Anda sekian, tapi tetap semangat ya. Inilah gunanya kopi kurasa ini di malam hari ini. Baik, pertanyaan selanjutnya kepada narasumber kami yaitu datang dari ibu kita, yaitu Ibu Dr. Riza Devita. Kepada Ibu, kami persilakan, Bu. Ya, nggak putus-putus ya. Suara saya terdengar jelas apa moderator? Siap terdengar Ibu. Siap Ya. Oh, terdengar, Ibu. ya, saya lebih ke ini ya, lebih ke barista. Banyak yang pengen jadi barista ini kan. Saya pasti tahu gitu kan. Nah, saya pengen tahu untuk menjadi barista itu apa syaratnya? Apa yang ini yang jadi poin plus untuk menjadi barista sehingga dia bisa dapat sertifikasi tadi. Dan sertifikat itu apakah hanya barista saja atau apakah ada yang lain yang lebih ini yang lebih ya selain barista lah. Nah, kalau tadi saya bantu jawab ya yang pertanyaan-pertanyaan tadi ada yang daerah tinggi, ada yang daerah rendah. Ya kalau kopi ya apa namanya ini? Kopi kan ada ketentuan hidupnya kan, ada standar budidaya ya kan. Nah, kalau memang dia nggak sesuai standar budidaya, ya bagusnya dicarilah tanaman yang sesuai dengan ini ya, yang sesuai dengan spesifik lokasinya. Takutnya nanti dipaksakan ditanam, malah nggak ini ya, malah nggak tumbuh, malah tadi ada bau-bau busuknya. Saya takutnya nggak tumbuh. Nah, jadi kalau bisa yang apa ikuti kriteria GAP kopi. Kalau memang daerahnya nggak cocok dengan kopi, nggak usah dipaksakan kopi. Cari tanaman yang sesuai dengan daerah tersebut. Itu tambahan dari saya. Mungkin biar nggak ini ya, biar nggak salah-salah ini ya. Nah, yang pertanyaan saya cuma satu tadi. Barista itu apa kira-kira poin agar mahasiswa ini bisa lolos jadi barista? Itu aja. Terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih atas pertanyaan dan masukannya. Untuk itu kami langsung saja kepada sumber kami yang tetap semangat ini. Kami persilakan untuk menjawabnya dengan singkat, tepat, dan padat. Terima kasih Pak moderator. Izin izin Ibu gitu. Jadi kita jelaskan lagi, memberikan pelayanan terbaik, bisa memastikan kondisi alat tempat kerjanya itu dalam kondisi kondisi bersih gitu. Nah, biasanya untuk di barista itu sendiri, Bu, itu ada pelatihannya, Bu. Pelatihan untuk menjadi seorang barista. Dan ada beberapa item penilaian gitu yang harus dicapai oleh barista itu sendiri. Bisa meliputi itu barista yang bisa mengelola bahan baku. Bisa dia menjadi seorang barista, di mana seorang barista itu bisa mengelola bahan baku yang akan dia gunakan. Atau yang Dan seorang barista juga harus bisa mengelola peralatan dan perlengkapannya gitu. Bukan hanya dia buat minum saja gitu kan. Tapi seorang barista itu harus bisa mengelola gitu, baik dari alat yang digunakan pada saat pengolahan, kemudian penyeduhan gitu, serta perlengkapan seorang barista harus bisa menguasai akan hal itu. Selain itu, seorang barista juga harus bisa mengelola area bar gitu. Itu yang harus bisa dijaga oleh seorang barista, baik dari kebersihannya ataupun memang dari peraturan dan disiplinnya. Itu yang harus dikuasai oleh barista agar
eh, orang bisa apa seseorang itu bisa dikatakan menjadi seorang. Kemudian seorang barista itu harus bisa mengoperasikan peralatan gitu. Jadi bukan hanya jaga bersihnya gitu. Alatnya bersih memang gitu, tapi dia saking bersihnya nggak bisa make gitu. Seorang barista itu harus operasikan